Baik anak-anak, kalian semua sudah mempelajari tentang prasyarat yang harus dikuasai untuk kita belajar tentang limit ya. Semoga keterangan yang sudah disampaikan Pak Iri tadi di pembahasan tentang prasyaratnya bisa benar-benar kalian kuasai dengan baik. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke konsep limitnya. Ya, kita akan mulai. Nah, misalkan kita memiliki fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan x min 4 per x min 4. Kita bisa mengganti harga x ini dengan angka yang berbeda-beda. Contohnya, misalkan kita ganti x-nya dengan 3, maka nanti nilainya menjadi 3 min 4 per 3 min 4. Nilainya sama dengan 1. Dan juga dengan kalau kita ganti dengan 7. Ya, 7 min 4 per 7 min 4, ini pun juga nilainya 1. Kalau kita ganti dengan 2 pun juga sama. 2 min 4 per 2 min 4, ya nilainya juga sama dengan 1. Bahkan kalau kita ganti dengan min setengah pun juga nanti nilainya sama dengan 1. Jadi tampaknya untuk semua nilai x, ya fx sama dengan x min 4 ini, dibagi dengan x min 4 ini nilainya sama dengan 1. Tetapi ternyata tidak semua harga x yang membuat nilainya sama dengan 1. Ada satu nilai, yaitu f4. Jadi kalau x-nya kita ganti 4, maka nanti kan jadi nilainya bukan 1, tapi 0 per 0. Mungkin kamu bertanya, 0 per 0 kan bukannya 1, Pak? Bukan. 0 per 0 itu nilainya adalah tak tentu, anak-anak. Ya, jadi ini suatu nilai yang tidak tentu. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa seluruh nilai fx, ya untuk x berapapun nilainya akan sama dengan 1, kecuali kalau x-nya sama dengan 4. Nah, maka untuk nilai seperti ini atau kasus-kasus seperti ini, kita bisa tuliskan bahwa limit x mendekati 4 untuk x min 4 per x min 4 itu nilainya sama dengan 1. Nah, nilai mendekati ini, ya nilai x mendekati 4 ini artinya nilai x-nya tidak pernah, x-nya itu tidak pernah sama dengan 4. Ya ingat ya, tidak pernah sama dengan 4. Jadi hanya didekati saja. Contohnya, misalkan x-nya 3,999999999 terus gitu. Ya, tetapi tidak pernah sama dengan 4. Itu kalau didekati dari kiri. Kalau didekati dari kanan, maka nanti nilainya bisa 4,000000001. Tapi tidak pernah sama dengan 4. Nah, itu adalah pengertian dari konsep limit. Jadi dia hanya mendekati, tapi tidak pernah sama dengan. Paham ya nih anak-anak ya? Nah, ini penjelasan sederhananya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau detailnya kita tidak punya waktu untuk menjelaskan secara matematisnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menghitung nilai limit fungsi aljabar, ya, nah, seperti ini misalkan kita memiliki limit x mendekati a dari fx per gx. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah mensubstitusi. Ya, x-nya ini dengan harga limit apa? X mendekati berapa ini? X-nya diganti dengan A. Ini langkah pertamanya. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan nilai FA per GA. Nah, nilai FA per GA ini nanti ada berapa kemungkinan? Ya, bisa nilainya sama dengan K. Ya, satu nilai tertentu entah 2, 3, 7/8 atau nilai yang lainnya. Ya, satu nilai konstanta berapa. Nah, kalau kalian temukan nilainya sama dengan K, maka nanti prosesnya selesai. Ya, jadi nilainya sama dengan K itu. Atau nanti kemungkinan yang kedua, itu nilainya itu nanti pembilangnya K penyebutnya 0 atau hasilnya sama dengan K per 0. Nah, kalau hasilnya K per 0, maka nanti nilainya akan sama dengan tak terhingga. Infinity. Ya, tak terhingga. Nah, kalau ketemu nilai seperti ini pun juga prosesnya selesai. Jadi hasilnya sama dengan memang tak terhingga itu. Atau kemungkinan yang ketiga itu nilainya 0 per K. Ya, pembilangnya 0, penyebutnya K. Nah, kalau ketemunya 0 per K, maka nanti hasilnya akan sama dengan 0. Ini pun juga prosesnya selesai. Nah, kebanyakan itu hasilnya bukan ini, tetapi yang terakhir ini, 0 per 0. Nah, kalau ketemunya 0 per 0, maka prosesnya belum selesai. Berarti harus dilanjutkan dengan proses berikutnya.
biasanya pemfaktoran biasanya. Kalau kita bicara tentang fungsi aljabar. Oke, ini bisa kalian catat dulu ya konsepnya ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah soal yang akan kita bahas bersama-sama. Silakan dicatat dulu. Ya, silakan dicatat dulu. Oke, sudah kalian catat ya. Coba kita bahas satu-satu. Untuk soal pertama, limit X mendekati 0 dari 2X min 3. Maka langkah pertamanya X-nya disubstitusi dengan 0 ini. Ya, jadi nanti hasilnya menjadi 2 kali 0 dikurangi 3 dan ketemunya min 3. Sudah ketemu min 3, sudah selesai. Nggak usah dilanjutkan lagi. Ya. Dan juga dengan soal yang kedua ini. Kalian substitusi dulu. Ya, X-nya diganti 0. Sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Ya, ketemunya berapa? Oh, ketemunya 10 per 0. Nah, 10 per 0 nilainya sama dengan tak terhingga. K per 0 tadi. Ya. Ini pun juga prosesnya selesai. Jadi memang hasilnya tak terhingga ini. Tuh. Dan yang ketiga, ini juga sama. Ya, X-nya diganti berapa? Ya, diganti 5. Ya, masing-masing diganti 5 semuanya. Nah, jadi seperti ini. Sehingga nanti ini 25 ditambah 5, 30 dikurangi 30, kosong. Dibagi min 2. Temunya 0. Dah, selesai. Ya, hasilnya sama dengan 0 ini. Nah, khusus soal yang keempat. Ya. Ini kalau kalian substitusi X-nya menjadi 2. Ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kalian perhatikan ini 4 ditambah 16, 20 dikurangi 20. Kosong. Yang bawah juga sama. 4 dikurangi 4, kosong. Jadi ketemunya 0 per 0. Nah, kalau prosesnya seperti ini, maka nanti ini harus kita, atau hasilnya seperti ini harus kita proses. Biasanya pakai pemfaktoran anak-anak. Ya, contoh berikutnya akan apa? Akan memperjelas apa yang Pak Eri maksudkan. Ya, ini bisa dicatat dulu. Oke. Udah. Nah, ini ada soal. Coba ini kalian catat dulu di buku catatan kalian. Ya. Udah dicatat ya anak-anak ya. Sekarang akan kita bahas satu-satu. Ya. Yang pertama nih, ya. Mungkin sampai di sini Pak Eri kasih kesempatan kalian. Coba kalian pause dulu saja. Pak Eri kasih kesempatan kalian untuk mencari faktor dari pembilang dan penyebutnya ini. Ya, di orang-orang bisa. Coba kalian cari faktornya sesuai dengan petunjuk tentang prasyarat yang harus kalian kuasai. Ya, di tutorial yang pertama. Baik, kalian sudah dapatkan ya. Sudah dapat, sekarang bisa kalian lanjutkan. Atau kita lanjutkan. Nah, hasilnya seperti ini anak-anak. Sama kan? Nah, coba kalian perhatikan di sini. Adakah unsur yang sama? Ya, ada. X min 3 ini juga. Atas memiliki X min 3, penyebutnya juga memiliki X min 3. Ini bisa kita sederhanakan. Sehingga nilai limitnya bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka nanti ini bisa kalian substitusi. X-nya diganti dengan 3. Nah, seperti ini, ya. 5 per 1, atau sama dengan 5. Jadi 5 ini adalah hasil dari limit ini. Paham ya anak-anak ya? Jadi kuncinya ada di sini sebenarnya. Kuncinya itu ada di sini. Kemampuan kalian di dalam memfaktorkan ini. Kalau di sini bermasalah, ke sini mesti bermasalah. Itu. Ya, makanya tutorial yang pertama itu sangat penting. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua pun juga sama. Pak Eri kasih kesempatan kalian untuk mencari ya faktor dari penyebutnya ini. Ya, bisa di-pause dulu saja. Oke, sudah kalian cari ya. Nah, sama enggak dengan hasil yang diberikan oleh Pak Eri ini? Semoga sama. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ada unsur yang sama. Itu X min 2
Di sini juga punya X-2. Ini bisa kita sederhanakan. Nah, kalau kita sederhanakan seperti ini, nanti jangan yang atas hasilnya jadi 0 loh anak-anak. Ya, bukan 0 tetapi berapa? Ya, 1. Ya, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau bentuk sudah seperti ini, X-nya bisa kalian substitusi, ganti dengan 2. Ya, ketemu 1/5. 1/5 dari 1 per 2 tambah 3. Semoga ini bisa membuat pemahaman kalian menjadi lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal yang ketiga. Ya, contohnya soalnya seperti ini. Nah, oke. Sebelum lanjut ya, saya kasih kesempatan kalian untuk mencari faktor dari masing-masing ini. Jadi sampai di sini kalian bisa pause dulu saja. Ya, bisa di pause. Coba kalian sambil latihan mencari faktor dari pembilang dan penyebutnya ini. Baik, kalau sudah kalian dapatkan ya. Nah, kan kalian lihat di sini, ini sebenarnya adalah bentuk khas, bentuk kuadrat yang khas kan ini ya. Ya, bentuk kuadrat yang khas. Di mana 25 itu sama dengan 5 kuadrat. Ya, sehingga dengan demikian untuk yang atas gampang. Ya, faktornya tinggal X plus 5 kali X min 5. Sementara yang bawah hasilnya seperti ini. Ada unsur yang sama? Oh, ada. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sehingga limitnya berubah menjadi seperti ini. Dan kalau ada seperti ini, ya, X-nya bisa kalian substitusi dengan 5. Ya, hasilnya adalah 10 per 8. Dapat dari 5 tambah 5 per 5 tambah 3. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk soal yang keempat, ya, soal yang keempat seperti ini. Ini mungkin agak kompleks anak-anak. Nah, jadi untuk mengasah lagi kemampuan kalian di dalam memfaktorkan, ya, saya kasih kesempatan kalian untuk bisa memfaktorkan bentuk ini dulu. Silakan di pause dulu saja. Ya, silakan di pause. Kalian cari di ore-orean hasil faktor dari pembilang dan penyebutnya. Oke, sudah dapat ya? Coba cocokkan dengan hasil yang didapatkan oleh Pak Eri. Sama ya? Oke. Unsur yang sama mana? Oh, ini. Nah, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ya, lalu kita substitusi X-nya menjadi, kita ganti menjadi 3. Nah, hasilnya adalah 13 per 6. Selesai. Gitu. Ada gambaran ya? Bisa diikuti ya? Semoga ya. Ya, kita masih punya 2 soal lagi. Yaitu ini dan ini. Bisa tinggal untuk latihan kalian. Nah, untuk memantapkan materi yang sudah Kak Eri sampaikan pada saat ini, saya minta nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di link yang akan diberikan Pak Eri di grup WA ya. Nanti dibuka WA-nya, Pak Eri kirimkan link di sana dan coba semuanya saja, tidak ada satupun, supaya mengerjakan soal-soal yang ada di sana. Baik anak-anak, untuk tatap muka atau tutorial kita saat ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian. Dan sekali lagi Pak Eri ingatkan pada kalian untuk tetap mematuhi himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Sabar ya. Jangan pergi kemana-mana kalau tidak penting-penting sekali. Baik, saya kira tutorial kita untuk saat ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di tutorial yang berikutnya. Salam dari Pak Eri.